Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Pratiwi dari kelas 1A dengan NPM 2024-017. Di sini saya akan membawakan ceramah dengan judul Toleransi dan Keharmonisan dalam Islam. Dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam, nilai-nilai toleransi dan keharmonisan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat yang multikultural. Islam, sebagai agama yang mengajarkan kedamaian, sangat menekankan pentingnya kedua nilai ini. Dalam ceramah ini kita akan membahas makna, prinsip, serta penerapan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Yang pertama itu pengertian toleransi dalam Islam. Definisi toleransi itu berarti membiarkan, menghargai, dan menerima perbedaan. Dalam konteks Islam, toleransi berarti mengakui dan menghormati hak orang lain untuk berkeyakinan dan berprinsip, meskipun berbeda dengan kita. Dasar yang kedua, dasar Al-Quran dan Hadis. Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya toleransi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, "Tidak ada paksaan dalam beragama." Yang ini menunjukkan bahwa iman harus lahir dari kesadaran dan pilihan pribadi, bukan dari tekanan. Terus ada hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan contoh toleransi yang luar biasa. Beliau memperlakukan semua orang dengan hormat, terlepas dari latar belakang agama atau etnis mereka. Yang kedua ada keharmonisan dalam Islam. Konsep keharmonisan merujuk pada keadaan di mana individu atau kelompok dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama meskipun ada perbedaan. Dalam Islam, keharmonisan tidak hanya terbatas pada hubungan antar sesama muslim saja, tetapi juga mencakup hubungan dengan non-muslim. Ajaran Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Ayat ini menekankan bahwa perbedaan adalah bagian dari kehendak Allah yang seharusnya menjadi alasan untuk saling mengenal dan menghormati. Yang ketiga ada nilai-nilai toleran dalam Islam. Yang pertama itu sikap terbuka. Islam mengajarkan kita itu untuk mendengarkan pendapat orang dan pandangan orang lain yang berbeda. Hal ini tuh penting untuk membangun dialog yang konstruktif dan saling memahami. Dua itu memahami perbedaan. Setiap individu memiliki hak untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam Islam, perbedaan dianggap sebagai rahmat dan bukan sebagai ancaman. Hal ini tercermin dalam sikap saling menghargai antar umat beragama. Yang ketiga itu dilarang memaksa. Paksaan dalam beragama tidak hanya dilarang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar iman. Seorang muslim sejati harus mampu meyakinkan orang lain dengan akhlak dan budi pekerti yang baik, bukan dengan paksaan. Yang keempat, contoh keharmonisan dalam sejarah Islam. Yang pertama, Perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian ini, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap toleransi dan kompromi yang luar biasa. Beliau menerima beberapa syarat yang tampaknya merugikan, tetapi sebenarnya membuka jalan untuk perdamaian dan penyebaran Islam. Yang kedua itu pengembangan masyarakat Madinah. Setelah hijrah dari Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menciptakan masyarakat yang harmonis dengan mengajak semua golongan, termasuk Yahudi dan Kristen, untuk hidup berdampingan. Piagam Madinah adalah contoh nyata dari kerjasama toleransi antar berbagai komunitas. Yang ketiga itu contoh dari para sahabat. Para
Jadi dari para sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab dikenal karena sikap toleransi mereka terhadap non-muslim. Umar bin Khattab bahkan memberikan perlindungan kepada umat Kristen di Yerusalem dan menjamin hak-hak mereka. Jadi kesimpulannya itu, toleransi dan keharmonisan adalah nilai-nilai inti dalam agama Islam yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang damai, saling menghormati, bersatu meskipun berbeda. Mari kita menjadi agen perubahan dan penyebaran pesan toleransi bukan hanya di dalam komunitas kita, tetapi juga di seluruh dunia. Mari kita berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.